Halo guys, selamat datang kembali di video mengenai kasus hukum dan penjelasan hukumnya. Kasus hukum yang dibahas kali ini adalah mengenai cara menangani permasalahan hutang piutang. Dan pada pembahasannya, Sari tidak bermaksud ya membenarkan atau menyalahkan suatu perbuatan karena bukan kapasitas Sari untuk menghakimi suatu perbuatan. Oke, bagaimana dengan ceritanya? Simak video ini sampai dengan selesai. Tujuannya agar kalian lebih berhati-hati dan tidak mengalami kasus bagaimana yang dicontohkan pada video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi pada suatu hari Sari sedang berada di kantor, sedang membuat dokumen hukum. Sari kedatangan tamu bernama Ling. Ling ini adalah seorang direktur bank OPQ. Maksud dan tujuan Ling menemui Sari adalah meminta Sari untuk membantu cara menangkis gugatan yang telah dialamatkan kepadanya. Lalu Sari pun menanyakan kepada Ling memang kronologinya seperti apa. Lalu Ling menjelaskan bahwasanya nasabah yang menggugatnya itu adalah bernama Odi. Odi ini mempunyai pinjaman sebesar 500 juta rupiah dan kewajiban yang telah Odi bayar sebesar 100 juta telah dibayar. Lalu kekurangan pembayaran belum dibayarkan Odi sebesar 400 juta rupiah. Lalu jumlah uang sebesar 400 juta tersebut belum dibayarkan oleh Odi. Padahal jatuh tempo pembayaran sudah terlampaui. Dan menurut Ling sebagai direktur Bank OPQ, Odi sebagai nasabah sudah dikategorikan sebagai nasabah macet karena Odi sudah 1 tahun berturut-turut tidak membayar angsuran. Dan karena Odi mencoba untuk tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang, kemudian Odi pun berusaha untuk mengajukan gugatan kepada Ling selaku direktur perusahaan OPQ. Lalu Sari pun juga menanyakan mengenai alat bukti apa aja yang dimiliki oleh Ling, dalam hal ini adalah direktur Bank OPQ. Lalu Ling pun menjelaskan adapun alat bukti yang dimiliki oleh Ling tentu saja perjanjian kredit tertanggal 1 September, di mana pada perjanjian tersebut Odi telah menerima kredit berupa uang pinjaman sebesar 500 juta rupiah. Dan sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut, Odi telah menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan dan atau segala sesuatu yang tumbuh di atasnya sebagaimana tertera pada tanda bukti hak, yaitu berupa sertifikat hak milik tercatat atas nama Odi. Lalu pada perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dengan cara rescheduling, restrukturisasi, dan reconditioning. Akan tetapi Odi selalu ingkar janji dengan tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sisa hutang sebesar 400 juta rupiah. Ling juga menjelaskan kepada Sari bahwasanya dalam gugatan Odi tersebut telah mengakui bahwasanya Odi belum bisa membayar hutang akibat kerugian bisnis yang dialami oleh Odi. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu ya kronologi gagal bayar yang dialami oleh Odi selaku nasabah. Lalu pembahasan selanjutnya Sari akan menjelaskan kepada kalian bahwasanya jika kalian mengalami gagal bayar, maka bank pun juga akan mengalami peningkatan NPL ya. Dan untuk antisipasinya, jadi bank juga akan berupaya untuk melakukan penyelamatan kredit, yaitu sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia mengenai upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank. Dua diantaranya yang Sari sebutkan di video ini yaitu adalah rescheduling dan restructuring. Nah, dari hal-hal mengenai upaya penyelamatan kredit yang telah Sari sebutkan, yang terpenting saran dari Sari sebelum berbisnis adalah pelajari terlebih dahulu mengenai usaha yang akan kalian jalankan. Jangan sampai kalian mengalami gagal bayar ya, sebagaimana yang dialami oleh Odi seperti yang dicontohkan dalam video ini. Video ini mengenai gagal bayar pernah Sari buatkan video judulnya kredit macet.
Dan untuk link ada di deskripsi ya. Di situ kalian akan mendapat gambaran secara umum mengenai akibat dari tanda tangan yang telah kalian setujui pada suatu perjanjian seperti itu, guys. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai cara menangkis gugatan perdata ya, berdasarkan contoh kasus pada video ini. Setelah Sari melihat gugatan tersebut, Sari melihat adanya cacat hukum ya pada gugatan yang dibuat oleh Odi selaku penggugat. Yang pertama adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat telah salah orang atau error in persona, atau bisa disebut juga error in subjectum, karena menarik tergugat dua yang tidak ada hubungan hukum sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan tersebut. Tidak ada hubungan hukum dalam video ini maksudnya tergugat dua tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap penggugat, karena faktanya dalam gugatan tersebut tidak ada hubungan hukum. Jadi guys, perhatikan baik-baik ya jika membuat gugatan, bahwa salah satu syarat gugatan itu adalah menyangkut persona standi in judicio, yaitu pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat, memiliki kedudukan dan kapasitas sebagaimana diatur pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 294/SIP/1971 tanggal 7 Juli tahun 1971 berbunyi, gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum. Oke, setelah kita membahas mengenai eksepsi, sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum pengakuan ya. Pengakuan juga Sari bahas karena di dalam gugatan tersebut, gugatan yang diajukan oleh nasabah gagal bayar, terdapat adanya klausula pengakuan yang membenarkan bahwasanya Odi pada faktanya telah menerima uang pinjaman dan belum mengembalikan sisa pinjaman sebesar 400 juta rupiah. Maka sebagaimana diatur pada pasal 1925 KUH Perdata, di dalamnya menyebutkan di mana pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Nah, begitu ya guys pembahasan hukum. Dasar hukum tersebut dapat digunakan untuk menangkis gugatan. Dan inti dari video ini, jika kalian telah menandatangani suatu perjanjian hutang, pahami hak dan kewajiban kalian, di mana hak-hak tersebut harus dan wajib kalian laksanakan dan patuhi. Dan agar kalian tidak mengalami gagal bayar, pelajari benar-benar mengenai bisnis yang akan kalian jalani. Dan akhirnya sampai jumpa lagi di kasus hukum selanjutnya. See ya!